Yang pertama kata Allah, man ana wa man anta. Siapa saya, siapa engkau. Nafsu itu menjawab, ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Khususnya Allah lihajih niyatil jamaah maqbula al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbana 'allimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina wa anfa'na ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sangat saya hormati, senantiasa doa kita semua, doa saya buat kita semua, maksud saya kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulialah kita di dunia ini, dan insyaallah mulia pula kita kelak di akhirat. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafalkan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya terus mengatakan itu balasan yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa Allah tak putus-putusnya mencurahkan, memberikan rahmat nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan pandai pula kita menggunakan nikmat itu sebagai sarana kita untuk beribadah kepada Allah, dengan harapan kita diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantunan selawat berkaitan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya tidak salah, kita hari ini sudah memasuki 20 di bulan Sya'ban. Itu artinya lebih kurang 9 atau 10 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Hal yang harus kita lakukan tentunya, andaikan Allah mentakdirkan tahun ini kita masih menjadi tamu Ramadan, saya mengingatkan diri saya dan kepada kita semua, sampainya usia kita di Ramadan tahun ini itu bukanlah satu kebetulan.
Dan keliru kalau orang berpikir sampainya umur kita di Ramadan tahun ini itu adalah hanya sebuah kebetulan. Dan kalau ada itu dalam pola pikir kita, sekiannya harus kita singkirkan jauh-jauh. Tapi kita gantilah praduga itu dengan sampainya umur kita di Ramadan tahun ini itu adalah merupakan rahmat yang terbesar. Ya, rahmat yang sangat luar biasa yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka saya menganjurkan diri saya di malam pertama usai maghrib itu saya akan melakukan sujud syukur sembari saya berdoa kepada Allah. Allahumma sallim Ramadan wa sallim Ramadan lana taqabbala ya rabbal alamin. Saya katakan, ya Allah, selamatkanlah ya Allah kami di Ramadan tahun ini, dan berharap seluruh amal ibadah, doa diijabah oleh Allah, dan harap kita kembali bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan itu sikap yang dilakukan Rasulullah setelah sampai umurnya di Ramadan. Beliau sujud syukur dan berdoa kepada Allah. Ya. Kalau kita nggak mampu bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya, ya Allah selamatkan kami ya Allah di Ramadan tahun ini. Dan ketika doa itu kita lantunkan, maka keyakinan kita adalah Allah sepenuhnya bertanggung jawab atas kebutuhan yang kita butuhkan selama bulan Ramadan. Harus digarisbawahi seperti itu. Karena jemaah dimuliakan Allah, tidak semua orang yang menjadi tamu Ramadan di tahun yang lalu, tahun ini mereka masih bersama kita. Dan tidak ada jaminan kalau tahun yang akan datang kita masih menjadi tamu Ramadan. Tidak ada jaminan. Maka setidaknya jemaah dimuliakan oleh Allah, ada 3 hal kenapa kita masih dicatat Allah sebagai tamu Ramadan. Yang pertama, sadarilah jemaah bahwa dosa kita terlalu banyak. Dosa saya pribadi pun begitu banyak. Maka tibanya kita di Ramadan, sesungguhnya Allah memberikan keampunan kepada kita. Maka siang malam kita selama Ramadan itu yang kita dapatkan adalah keampunan dari Allah. Man shoma Ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan siapa puasa dengan iman, keikhlasan, maka Allah akan mengampuni segala dosanya. Dengan catatan orang yang mau membaca istighfar di bulan Ramadan itu, dan itu terdapat di dalam ruang ketika kita sholat berjemaah. Ya, kalau malam lewat sholat tarawih. Jadi Allah kasih kesempatan buat kita semua jemaah karena dosa kita terlalu banyak. Yang kedua, alasan kenapa kita masih diterima Allah menjadi tamu Ramadan, itu dikarenakan amal kita yang masih sedikit. Sesungguhnya Allah ingin menambah amal kita, sehingga dikatakan bahwa di Ramadan itu
ibadah sunat mendapat pahala wajib yang wajib dilipat gandakan Allah. Jadi benar-benar ini kita manfaatkan. Seperti apa memanfaatkannya? Tentu ini jadi ruang diskusi kita lewat kajian tauhid dan tasawuf. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan kita sampai di bulan Ramadan? Sesungguhnya Allah ingin menguji kita. Apakah kita ingin menjadi orang yang ahli taat atau menjadi ahli maksiat? Maka sesungguhnya orang yang hidup dengan hati, hidup dengan rasa ketuhanan, maka dia ingin kehidupan itu penuh dengan ketaatan kepada Allah. Setidaknya 3 alasan itulah mengapa kita menjadi tamu Ramadan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di penghujung bulan Sya'ban, Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat. Laqad ja'akum syahrul Ramadan syahrul mubarak. Ini salah satu dari isi pidato Rasulullah di akhir Ramadan. Telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Apa makna keberkahan di situ? Karena di Ramadan itu kita diwajibkan Allah, kataballahu alaikumusiyam, kita diwajibkan untuk berpuasa. Ada catatan sejarah yang harus kita ingat. Disinilah saat itu jugalah Allah dalam sejarahnya menciptakan akal dan nafsu. Ketika akal diciptakan Allah, Allah bertanya kepada akal, man anta, man ana, man anta. Ditanya oleh Allah akal, siapa saya, siapa engkau. Akal itu ternyata dia adalah sifatnya patuh kepada Allah. Ana abduka, saya ini hambamu, wa anta rabbuk, aku ini hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Begitu patuhnya akal. Kemudian Allah ciptakan nafsu. Ada 3 kali proses. Yang pertama, kata Allah, man ana wa man anta. Siapa saya, siapa engkau. Nafsu itu menjawab, ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Melawan itu nafsu. Maka hukuman yang diberikan Allah kepada nafsu, dia pun dibakar di dalam neraka jahanam. Seberapa lama nafsu itu dibakar? Sampai 100 tahun. Usai hukuman 100 tahun itu, kembali nafsu itu dihadapkan dengan Allah. Kembali Allah bertanya, man ana wa man anta. Nafsu ini kayaknya melawan. Dia tetap mengatakan ana, anta. Ya saya, engkau. Lihat egoisnya itu, nafsu itu. Maka Allah memberikan hukuman yang kedua. Kalau tadi dihukum 100 tahun di dalam api, dalam neraka jahanam,
Sekarang nafsu itu disiksa, ya, dikasih hukuman itu 100 tahun ditempatkan di tempat yang paling dingin, kira-kira 00 derajat. Ya. Begitu usai hukuman itu 100 tahun lagi, kembali nafsu berhadapan dengan Allah. Man anta wa man ana, siapa engkau, siapa aku, kata Allah. Dia tetap mengatakan ya ana, anta. Hebat betul nafsu ini. Oh begitu kata Tuhan. Maka hukuman di offer oleh Allah. Apa hukumannya? Nafsu itu tidak diberikan makan dan tidak diberi minum selama 100 tahun lagi. Tahun. Kita paling banyak 30, paling sedikit 29 hari. Setelah nafsu itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, barulah dia bersyahadat. Barulah dia bersaksi kalau tiada Tuhan selain Allah. Apa arti sejarah singkat ini? Ternyata memang nafsu ini bisa ditundukkan dengan tidak makan dan tidak minum. Hanya itu. Ya, ini kajian syariatnya. Cuma yang dimuliakan Allah, puasa itu dalam bahasa Arabnya imsak. Artinya menahan. Wa amma man khafa maqama rabbih, ada rasa takut, ya, khawatir di dalam diri. Artinya begini, imsak tadi artinya menahan. Kalau menurut syariat, menahan itu yang kita definisikan selamanya ini yang kita ketahui, menahan diri, tidak makan, tidak minum, dan sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, itulah yang kita lakukan selamanya ini. Dan serta merta kita berpuasa itu, menurut saya kita masih duduk di makam syariat. Ya. Nah, untuk ke depan ini, mari kita melihat apa definisi puasa dalam kalangan orang tasawuf. Menurut ahli tasawuf, imsak itu, menahan itu artinya hidup ini lebih mendahulukan Allah dan secara total menghilangkan keinginan diri atau keakuan diri. Ya. Saat dia berpuasa itu, yang dia saksikan adalah diri batinnya. Kalau misalnya kita pada tataran nyata sifat Allah Ta'ala di diri, maka dia tak henti-hentinya mengaksikan, ini kudratmu ya Allah. Iradat ini iradatmu, kehendakmu ya Allah. Alim ini alimmu ya Allah. Sedangkan aku bodoh ya Allah. Hidup ini hidupmu ya Allah, aku mati ya Allah. Mendengar ini sifat sama, melihat ini sifat basar, yang berkata-kata ini sifat kalam. Maka selama dia beribadah puasa itu, diri Allah inilah yang dia lihat di dalam dirinya. Ya, sejak terbit fajar itu dia sudah bermain
melihat diri batin yang inilah yang dia saksikan. Ya, dia tidak mau kesadaran insaninya atau kesadaran kemanusiaannya yang muncul. Karena selamanya ini kita berpuasa itu memang kesadaran kemanusiaan kita. Tapi inilah yang dia saksikan. Kenapa demikian? Karena inilah keberadaan Allah. Dan itu jugalah yang dikatakan dengan Nur Muhammad itu. Dan diri itu jugalah yang disebut dengan Nur Insan itu. Maka bagi orang yang memahami kaji ini, wajib baginya ketika dia sedang berpuasa itu hanya kesadaran itulah yang ada pada dirinya. Dan kita harus berani. Kalau keluar dari itu, maka batallah ibadah puasanya secara hakiki. Nah, inilah yang dipertahankan ini. Makanya di Ramadan itu sesungguhnya memang kita harus lebih banyak melakukan uzlah. Arti uzlah itu adalah menyendiri, bersunyi-sunyi. Artinya dia banyak melakukan komunikasi dengan Allah ketimbang dia berkomunikasi dengan makhluk. Nah, saksikanlah itu. Makanya ada hadis Nabi yang berbunyi as-saumu li wa ana ajzabi. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Itu hadis qudsi itu. Dan aku yang memberikan balasan. Ya, banyak penafsiran tentang hadis itu. Tapi kalau kita kaitkan dengan yang berpuasa di diri ini, ya, kalau kita selidiki, kita pahami, as-saumu li, puasa itu untuk aku, kata Allah. Ya, menurut ilmu tauhid itu batal. Artinya mana mungkin Allah ya mengharapkan ibadah hambanya. Sedangkan eksistensi Allah itu taat kita, dia tidak naik jabatan, berbuat maksiat, Allah tak turun jabatannya sebagai Tuhan. Jadi memahami bagaimana as-saumu li. Sesungguhnya Allah ingin mengatakan, yang puasa itu adalah aku. Aku yang mana itu? Diri sejati tadi. Karena diri si jasad ini, kalaupun ada di kalangan ilmiah menelitinya, dia hanya sanggup hanya 6 jam tidak makan dan tidak minum. Nah, selebihnya dari mana? Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya tazalli Allah di diri itulah yang nawaitu sauma khadin an adai fardhi Ramadan, di ujungnya lillahi ta'ala. Dia itulah yang berpuasa itu. Nah, insya Allah kalau ini bisa kita jalankan di dalam kita beribadah puasa, ibadah Ramadan, ya, karena sekali lagi makna kita menyaksikan, karena kita sudah kenal dengan sirullah, rahasia Allah di diri, dan kita juga sudah bertatap wajah, dan kita sudah berliqa atau bertemu dengan sifat Allah Ta'ala di diri. Ya,
baik diri zahir kita maupun diri batin kita. Kenapa? Sifat itu sudah terpancar pada diri jasad. Nah, jadi puasa itu aku, kata Allah, dan aku yang membalasnya. Nah, kalau kita kaitkan diri kita tiada, apakah kita beribadah puasa itu masih mengharapkan balasan? Tentu tidak. Jadi yang berpuasa itu adalah diri sebenar-benar diri. Berhentilah di situ. Ya, kita menyaksikan, kita sudah bersyahadah, menyaksikan kalau dia itu nyata pada diri kita. Ya. Saat kita nanti misalnya tarawihlah dengan itu. Tapi inilah yang sulit. Ingat kode etik orang hakikat ini, ngaji hakikat ini, dia beribadah itu mencari zuhud, rasa yang dia cari. Ya. Berbeda sekali dengan orang syariat, yang penting ada tanda tangan, selesai. Ini saat kita tahajud nanti, tadarus, qiyamul lail dan seterusnya, saya tekankan kepada kita jemaah dimuliakan oleh Allah, terus meneruslah bermusyahadah, artinya menyaksikan, berliqa, bertemu dengan menyaksikan tajalli Allah di dalam diri. Maksudnya nyatanya Allah pada diri, karena diri kita inilah tempat melihat Allah, karena kita ini mazhar atau kenyataan Allah. Bukankah Allah itu diesakan pada 4 hal? Yang pertama zat. Zat di diri kita ini rahasia. Asma Allah di diri, di hati. Perbuatan Allah di diri, seluruh tubuh kita. Ya, seluruh tubuh. Sifat Allah turun naiknya napas. Maka sesungguhnya adalah ketika kita melihat, tempat melihat Allah itu adalah diri kita. Maka jangan pernah lagi keluar dari diri di dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Ya, Allah tak pernah berjarak. Allah itu tidak pernah meninggalkan kita, tapi Ia senantiasa wa huwa ma'akum. Maka iringlah ibadah Ramadan, terutama ibadah puasa kita. Ya, belakangkan nafsu, ya, pandang dahulukan Allah. Dan secara syariat di ibadah Ramadan itu tergambar. Ya, walaupun kita sudah lapar, haus, kalau belum beduk berbunyi, tidak berani. Itu artinya kita sudah hidup mendahulukan kehendak Allah. Jadi diisilah batin kita jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam aktivitas Ramadan itu. Ya, mainkanlah gaji itu. Ya, jangan lagi keluar dari itu. Ya, supaya kita bukanlah orang yang seperti dikatakan Rasulullah, berapa banyak orang yang puasa, mereka tidak dapat apa-apa terkecuali haus dan lapar. Ya, itu artinya apa? Khurur, terpedaya kita. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan kajian kita minggu yang lalu, ya belajar juga lah menekankan ini di dalam kedalaman diri kita, bahwa simpulnya kita nggak ada, yang ada ini hanya Allah. Kita tak pernah ada. Wujud zahir dan batin kita ini adalah sesungguhnya nyatanya Allah. Simpulnya apa? Aku kita nggak ada, yang ada akunya Allah. Ya, kalau mau dinaikkan dikit dari penjelasan sebelumnya,
Ya, aku tak ada, yang ada ini Allah. Pernahkah kita ada? Kalau kita pernah ada menjadi satu dengan Allah, itu namanya ittihad dan hulul. Ya, ittihad dan hulul itu adalah tauhid yang dilarang. Allah menyatu dengan hamba, hamba menyatu dengan Allah. Tapi kita memahami kita nggak ada ini karena memang kita tak pernah ada. Yang mutlak ada itu hanya Allah. Nyata Allah pada diri kita melalui sifat-sifat yang Ia terjallikan pada diri kita. Nah, kalau sanggup pula kita memandang, ya ini mohon maaf pada siapapun saya mohon maaf. Ya, pandang kalau kita puasa itu memandang ini ada Kau ya Allah. Yang puasanya pun Kau ya Allah. Ini maknanya apa? Inilah makna yang kalau saya jelaskan sedikit. Pembagian puji itu ada 4. Hamba memuji hamba. Yang kedua, hamba memuji Allah. Yang ketiga, Allah memuji hamba. Yang keempat adalah puji kodim bagi kodim. Artinya Allah memuji dirinya sendiri. Puji hamba bagi hamba, apa contohnya? Kita katakan si Polan itu sangat dermawan. Itu hamba memuji hamba. Kemudian Allah memuji hamba. Innallaha yuhibbut tawwabin. Aku senang kepada orang yang bertaubat, kata Allah. Yang ketiga adalah hamba memuji Allah. Dapat rezeki dia katakan alhamdulillah. Puji 1, puji 2, puji 3 itu masih ada unsur syiriknya. Karena masih ada 2. Puji yang selamat itu adalah puji Allah bagi Allah. Atau disebut dengan kalimat lain puji kodim bagi kodim. Dia sendiri yang memuji dirinya. Nah, jadi bertahan kita bisa hanya memandang sifat Allah dalam beribadah Ramadan. Sifat itulah kudrat di kaki, iradat di hati, ilmu di kepala, hayat di hidung, turun naiknya nafas, ya sama di kuping, basar di mata, kalam di mulut. Saksikanlah, ya, saksikanlah. Nah, itu nyatanya Allah. Cobalah dimujahadahkan selama kita nanti beribadah Ramadan. Mungkin kita ingin lebih naik, mempertahankan itu, tidak lagi memandang kudrat iradat itu, ya, karena itu sudah nyata di diri, maka dirinya dipandangnya ini adalah bukan aku hamba, tapi ini adalah akunya Allah. Boleh ada yang tahu itu? Tak boleh. Cukup itikad kita saja. Saya yakin jemaah dimuliakan oleh Allah, dan sekaligus merupakan pengharapan saya dari kajian kita minggu yang lalu. Ya, saya sudah sampaikan itu. Ya, kalau kita masih merasa ada 0,1% kita masih syirik. Tapi sesungguhnya kita adalah tiada. Ya, kalau kita tiada, pernahkah kita sholat? Pernahkah kita puasa, haji, zakat dan seterusnya? Tidak. Yang ada ini hanya nyata Allah. Bukan kita yang mengatakan kita Allah, tetapi Allah sendiri yang mengatakan kalau kita ini adalah wujud dia Allah. Wujud nyatanya Allah dalam bentuk manusia, ya, dalam bentuk manusia. Maka dalam ibadah apapun, dalam aktivitas apapun, tentu jemaah dimuliakan oleh Allah, ini harus menjadi tempat duduk dan sandaran kita. Ya, kalau la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Fa'budni, sembah kamulah aku. Tidak ada Tuhan selain aku. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jika kita benar-benar paham, maka
lihat ini yang kita aku yang selamanya ini, aku kita ini, ya mohon maaf, ya syahadatkanlah akunya kita itu, karena aku Allah itu sudah nyata pada diri kita. Ya, syahadat tauhid la ilaha illallah, syahadat Rasul Muhammad Rasulullah. Kalau syahadat kita mana? Ya, bukan menambah-nambah syahadat. Kita tahu syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Syahadat kita mana? Ketika kita mampu melihat yang ada ini adalah nyatanya Allah. Dalam bentuk kalimat lagi? Tentu tidak. Karena jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syariat kita laksanakan, tapi syariat yang berhakikat. Ya, jangan lagi kita mencari yang lain. Ya, tetaplah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selama Ramadan, kalau kita lihat diri Allah, maka yang nampak diri Allah. Ya, kalau terlihat diri kita, pasti tidak terlihat lagi diri Allah. Ya, mudah-mudahan bisa kita pahami ini lewat diskusi kita. Ya, harus kita dalami. Ya, seperti apa yang saya bilang tadi, ada terlupakan. Saya berharap kawan-kawan bisa bercerita malam hari ini bagi siapa yang sudah menerapkan ketika sholat itu bukan akunya lagi, tapi akunya Allah. Kalaupun ada hambatan dalam diskusi ini, patut kita perbincangkan. Ya, kita tidak hanya mau bisa tahu, tapi tidak bisa menjadi sikap batin. Ya, itu sangat merugilah kita. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir taklim kita ini, mari kita lihat aku kita dulu secara syariat. Ego kita ini, yang bicara ini kita, yang melihat ini kita. Ya, mari kita syahadatkan keakuan diri kita itu, bahwa ternyata bukan aku yang kupahami selamanya ini, tetapi aku yang ada nyata sekarang ini. Ini adalah nyatanya Allah. Ya, tapi ini bisa dipahami, didudukkan kalau kita duduk pada makom tiada dan tak pernah ada. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi samii'un 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya alim, ya alim, ya alim, ya alim, anzil lana ilma wa hikmah wa nura wa hidayah wa barakatah wa salama. Ya mujibat sa'ilin, ya munjilal munjilin, ya akramal akramin birahmatika ya rahman rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi syahri sya'ban, wa balligh umurana fi Ramadan, wa balligh umurana ya Allah fi Ramadan, wa balligh umurana fi Ramadan, wasihata wa salama wal ma'una ya rabbal alamin. Allahumma jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqan ba'li tafarruqan ma'suma wa dina siratal mustaqima ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.